Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jika teman-teman kemarin sudah menyimak cerita mistis yang berjudul Cinta Ditolak Nenek Bertindak, nah, kali ini dalam kejadian yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda, yang ternyata mengungkap motif lain yang tersembunyi. Di sini Echa akan menceritakan lebih lengkap dari yang kemarin. Baiklah, daripada penasaran, langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tia mengenal Elin dari salah satu temannya yang bernama Tika. Tika memberitahukan Tia tentang Elin yang pernah menuliskan kisah horornya di salah satu channel YouTube. Tanpa disengaja, ternyata Tia pernah membaca tweet dan mendengar kisahnya langsung yang benar-benar real story. Seakan-akan merasakan kesedihan yang sama, Tia pun meminta nomor WA Elin kepada Tika. Akhirnya, mereka pun menjalin pertemanan yang baik sampai saat ini. Seperti ada yang aneh dalam diri Tia. Seakan-akan Tia memiliki kepekaan akan suatu perasaan terhadap manusia yang ia jumpai. Padahal sedari dulu Tia tidak pernah bisa membaca perasaan seseorang. Tapi kali ini berbeda. Saat sedang chat dengan Elin, Tia pun merasakan kesedihan yang mendalam akan dirinya. Sebagai sudut pandang seorang wanita, inilah yang membuat Tia semakin tertarik terhadap Elin. Seperti ada ikatan batin yang kuat, yang sangat sulit untuk dijelaskan. Apalagi ketika melihat story WA Elin, Tia melihat foto-foto Elin. Tanpa tersadar, Echa pun melihatnya juga. Tiba-tiba, Echa berkata tanpa ada yang menyuruhnya, seakan mempunyai insting kuat terhadap Tante Elin. "Mah, tante itu kasihan tahu. Bentar lagi bakalan dibawa ke gunung, mau dimakan di sana. Itu loh mah, gunung yang deket di rumah papa itu. Dia mau dimakan sama kakek jahat. Tahu nggak mah, kenapa dia mau dimakan? Soalnya biar kakek itu menjadi hebat dan kuat banget. Terus juga nih mah ya, ada nenek setan gitu mah, yang ngikutin kemanapun dia pergi. Ih, serem deh." Echa menjelaskan itu sambil terduduk dan bermain game kesayangannya. "Gunung Ciremai," ucap batin Tia. Tia hanya bisa terdiam saja, tanpa bisa mengucapkan sepatah kata apapun dan tanpa memberitahu Elin. Entah kesalahan apa yang pernah Elin perbuat. Yang jelas, Tia tidak mau ikut campur. Tugas Tia di kala itu hanya menyelamatkan Elin. Karena menurut Tia, Elin masih ada darah keturunan dari salah satu kerajaan Pasundan. Hari demi hari, Tia sering berkomunikasi melalui chat WA. Tia pun tiba-tiba menanyakan sosok nenek jahat yang selalu mengikuti Elin kemanapun dia pergi. Tia mengira itu adalah leluhur Elin. Akan tetapi, setelah lama mengenal Elin, Tia pun melihat gambaran akan sosok nenek setan itu. Ternyata nenek tua itu sosok yang sangat jahat dan seringkali menyuruh Elin untuk bunuh diri. Sosok nenek tua tersebut adalah salah satu suruhan dukun itu. Elin mengatakan kepada Tia, dia sudah pernah melakukan pengobatan non-medis berkali-kali, tapi tetap tidak ada hasil. Nenek tua jahat yang bermata merah itu masih mengikutinya. Lalu tiba-tiba Tia memberitahukan Elin akan ada yang datang di malam ini. Elin harus bersiap dan menangkap semua pembicaraan mereka. Karena Tia dan Echa tahu kalau Elin mampu berinteraksi terhadap sosok yang tidak kasat mata. Ini adalah salah satu cara supaya Elin bisa mengenali siapa sesungguhnya yang menyuruh dukun tersebut untuk berbuat hal keji seperti ini. Kakak Echa pun membantu Elin. Macan putih yang selalu mengikuti Echa tiba-tiba datang menghampiri Elin pada malam itu juga. "Nah, harimau putih itu udah ke rumah Tante Elin. Mama tahu nggak harimau itu
lagi marahin nenek jahat. Tapi nenek jahat itu terlalu kuat. Harimau itu nggak bisa gigit nenek itu mah. Echa menjelaskan itu seakan-akan memiliki mata kedua, bisa melihat di lain kejadian di waktu yang sama. Terima kasih ya kakak Echa udah bantu tante Elin, sahut Tia. Seakan-akan memiliki penglihatan ganda, Echa pun menjelaskan apa yang dia lihat di rumah Elin. Echa menjelaskan dengan bahasa anak-anaknya. Darah tante Elin itu enak tau mah. Itu yang membuat kakek dukun gak mau ngelepasin tante Elin. Kalau tante Elin dimakan, dukun itu bakalan kuat banget dan jahat. Makanya tante Elin diikuti nenek jahat itu mah. Mata nenek jahat itu ngawasin tante Elin. Terus nenek setan itu juga gak mau tante Elin menikah, jadi princess. Jahat banget kan mah. Tia yang memahami Echa sedari kecil hanya bisa mengangguk-angguk saja tentang apa yang Echa katakan barusan. Ya Allah, kenapa sih ada orang sejahat itu? Padahal hidup di dunia nggak ada yang abadi. Apa yang akan dukun itu dapatkan apabila memiliki ilmu tinggi sih? Zaman milenial gini kok masih ada aja orang yang punya pikiran sempit kayak gitu. Ucap batin Tia yang memikirkan tentang perkataan Echa barusan. Tia langsung bergegas mengecat Elin dan menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Elin menjelaskan tentang apa yang terjadi. Ternyata Elin sudah mengetahui orang yang menyuruh dukun tersebut, yaitu orang yang pernah ditolak cintanya oleh Elin, yang sampai sekarang masih sakit hati atas perlakuannya. Dalam hati, Tia berkata, "Oh, jadi gini. Ternyata dukun itu cara nggak sengaja menemukan seorang yang istimewa kayak Elin untuk dijadikan tumbal berikutnya melalui lelaki itu." Suara Echa tiba-tiba membuyarkan lamunan Tia. Seperti biasa, sambil bermain game kesukaannya, tiba-tiba Echa mengucapkan kata-kata yang seakan-akan menjawab semua pertanyaan Tia. Ya iyalah mah, dukun itu tadinya mau makan anak ceweknya buat ilmunya. Tapi anaknya sendiri itu yang jagain kuat banget tau mah. Ada macan juga yang jagain dia. Dia nggak bisa makan anaknya sendiri. Kalau tante Elin mah belum ada yang jagain. Makanya dukun itu ngirim nenek setan. Echa pun mengungkapkan itu sambil tertawa. Entah anak siapa yang dimaksud oleh Echa. Tia pun tidak mau ambil pusing akan permasalahan itu. Yang jelas, Tia hanya fokus terhadap Elin saja. Tia tidak menjelaskan detail kepada Elin tentang penglihatan Echa. Sampai suatu ketika, Tia, Tika, Elin mengikuti acara live di salah satu YouTube. Dan kala itu pembahasan ceritanya mengenai nenek-nenek setan juga. Tiba-tiba Tia mengejek nenek-nenek setan itu yang selalu mengikuti Elin kemanapun dia pergi. Ucapan nakal Tia membuat nenek-nenek itu tersinggung. Layaknya seperti manusia, makhluk gaib pun kalau dibicarakan pasti akan marah. Begitupun pula nenek tua setan itu. Dia marah walaupun sosoknya sangat jahanam. Elin pun langsung memberitahukan Tia melalui pesan chat WA-nya bahwa nenek itu marah. Wajahnya merah padam, matanya merah, dan dia pun tersenyum menyeringai menunjukkan gigi-gigi hitamnya, membuat siapa saja yang melihat nenek itu pasti akan bergidik ngeri. Tia dan Echa yang mengerti akan hal itu langsung mengambil ancang-ancang karena keselamatan Elin sudah sangat terancam. Lantas Tia dan Echa pun membantu Elin. Alhamdulillah, dengan seizin Allah, datanglah kakek-kakek bersorban putih yang berhasil mengusir nenek-nenek tersebut. Di keheningan malam, tiba-tiba Echa mengatakan suatu hal kepada Tia lagi yang membuat Tia tidak bisa tidur tenang, memikirkan hal itu semalaman. "Mama, besok Tante Elin bakalan dibawa nenek setan itu tau mah, dan akan dimakan oleh dukun itu. Aku bantuin ya, kasihan Tante Elin. Mamahnya udah tua, di rumah nungguin Tante Elin." Jantung Tia seolah-olah berdegup kencang. Entah akan ada hal besar apa yang akan terjadi dalam benak Tia. Astagfirullah, pertarungan lagi. Pikiran Tia tiba-tiba teringat akan kejadian dulu, yang kala itu Echa pernah menghadapi para dukun santet yang pernah mengganggu kakak iparnya.
Di desa tersebut terdapat banyak sekali dukun-dukun santet. Sekali lagi, pertempuran gaib akan terjadi lagi dalam hidup Echa, Tia, dan Vika. Tapi kali ini, dukun yang Tia hadapi bukanlah dukun sembarangan, melainkan masih ada darah keturunan yang sama seperti Elin, yaitu keturunan darah salah satu kerajaan. Tapi dia malah menyalahgunakan kelebihannya untuk berbuat yang tidak baik. Dia memuja salah satu ratu di gunung itu, dan dia pun sangat berambisi memiliki ilmu hitam yang tiada duanya. Ingin rasanya Tia menyuruh Echa tidak melakukannya. Tapi sekali lagi, Tia pun melihat Elin nyawanya seakan-akan dalam bahaya. Bismillah, semua atas izin Allah. Hidup dan mati semua urusan Allah yang mengatur, ucap batin Tia sambil menguatkan tekadnya. Keesokan hari pun tiba. Tepat jam 8 pagi, Tia sudah mengecat Elin untuk memastikan bahwa apa yang diucapkan oleh Echa itu tidak benar. Tapi Elin tidak membalas pesan Tia. Tidak seperti biasanya. Pikiran Tia pun semakin kacau dan bertanya-tanya, apa yang terjadi kepada Elin di sana? Lantas, Tia langsung menanyakan kepada Echa, "Kak, Tante Elin kenapa ya?" "Mah, Tante Elin udah dibawa di atas gunung yang dekat rumah papa itu loh, Mah. Dia diikat di pohon besar, mau dijadikan makanan mereka. Kakek dukun sama nenek setan itu ada." Waduh, kacau ini. Mata Tia pun langsung memerah. Ingin rasanya Tia menangis jadi-jadinya. Seakan-akan memiliki penglihatan ganda, Echa pun menceritakan setiap detail apa yang sedang terjadi di sana. Begitupun Vika, adiknya Echa, yang ikut membantu kakaknya. Memang semuanya sudah sangat di luar nalar, tapi percayalah, alam gaib itu nyata. Mendengar ucapan mereka berdua, Tia pun berinisiatif mencoba menelpon Pak D Echa yang lebih mengerti akan ilmu kebatinan. Tapi aneh, nomor telepon mereka bertiga pun tidak aktif, seakan-akan ada yang mau menghalangi. Jadi mau tidak mau, Tia pun menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Mata Tia melirik tajam memperhatikan Echa dan Vika. Mereka pun bermain dengan sangat santai, tanpa memiliki perasaan takut apapun. Echa yang sedari tadi mewarnai gambarnya, Vika yang sedang asik bermain masak-masakan. Sambil bermain, mereka pun menceritakan tentang keadaan yang sedang terjadi di atas gunung sana. Menurut mata kedua Echa di atas gunung, Echa melihat Sukma Tante Elin yang sedang diikat di sebuah pohon besar. Di sekeliling Elin terdapat banyak pasukan yang sangat menakutkan seperti genderuwo. Bukan hanya satu genderuwo, mungkin bisa dibilang puluhan. Ada yang ukurannya sangat besar, ada yang kecil, ada yang pendek. Mata merah menyala, gigi taring panjang, kuku cakar tajam. Para genderuwo itu sedang menjaga Elin. Ada pocong di mana-mana yang bersembunyi di belakang pohon. Ada yang sedang berdiri melihat Elin dengan mata merahnya. Pocong tersebut ada yang memakai kain berwarna merah, ada yang memakai kain putih kusam, wajahnya pun bervariasi. Ada yang sudah belatungan, bahkan pocong itu kadang mengeluarkan ludahnya. Kata Echa, ludah pocong itu sangat bau. Di sana Echa pun melihat ada puluhan wewe gombel bergelantungan di atas pohon dengan dipimpin satu wewe gombel yang terkuat. Echa pun sekali lagi hanya tertawa melihat ukuran buah dada wewe gombel itu yang sangat panjang dan besar. Ada pula setan-setan tidak berbentuk utuh. Banyak demit-demit yang seakan-akan menanti kedatangan Elin. Mereka tertawa melihat Elin yang tengah terikat di salah satu pohon besar. Mata mereka hanya menatap Elin seakan-akan siap memangsanya. "Mama tahu nggak? Sekarang aku yang satunya sedang ada di sana loh. Aku lagi sama kakek dan macan putih, lagi buka ini ketan Tante Elin." Perkataan Echa membuat Tia was-was akan keselamatan putri kecilnya itu. Menurut penglihatan mata kedua Echa, kakek baik yang bersama Echa melepaskan ikatan Elin. Elin pun dipapah untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba dari arah depan Echa melihat setan nenek tua itu berlari ke arah Elin. Tongkat yang sering dia pegang seketika berubah menjadi pedang. Dia pun berlari sangat kencang dan ingin menabrakkan tubuhnya ke Elin. Tapi
sesegera mungkin ditangkis oleh kakek baik yang bersorban putih itu. Nenek tua setan itu pun terpelanting jauh. Belum sampai di situ, Elin pun dihalang-halangi oleh pasukan genderuwo agar Elin, Echa, kakek bersorban itu tidak meninggalkan area tersebut. Macan putih segera berlari ke sana kemari dengan menghancurkan pasukan demit dan menggigitnya. Tapi karena pasukan demit itu sangat banyak, Echa pun kewalahan menghadapi semua itu. Echa melihat ada para jin putih yang membantunya melawan para demit. Tapi kali ini, Echa sangat terheran-heran melihat penampilan jin tersebut menggunakan baju koko. Mirip teman-temannya dikala ingin berangkat mengaji. Dan Echa pun menjelaskan para jin putih itu adalah para santri yang sedang sekolah agama, tepatnya di gunung itu. Di lain sisi, Echa asli yang berada dalam dekapan Tia tiba-tiba berkata, "Mama tahu nggak, di gunung itu ada sekolahan tahu mah? Tapi yang sekolah itu setan-setan, tapi setannya baik, dia belajar agama Islam. Sekolahannya luas, bagus lagi." "Maksud kakak pesantren gaib?" Dalam benak Tia, emang ada ya pesantren gaib? "Mama banyak doa ya, pasukan mereka banyak sekali mah, aku nggak sanggup. Aku butuh bantuan Dedek Vika." Ucapan Echa kali ini membuat Tia semakin panik dan was-was. "Dedek Vika, emang mau bantuin kakak?" Vika pun mengangguk seperti dia paham akan situasinya. Walaupun Vika kecil, anak bungsu Tia ini masih berusia 3 tahun. Tapi dia mirip seperti Echa. Sedari bayi, dia mampu melihat sosok yang tidak kasat mata. Itu menurut Echa dan pakde-pakdenya Echa. "Udah datang tahu mah bantuan Dedek? Makasih ya Dedek," kata Echa sambil mengusap kepala Vika. Lagi-lagi Echa menceritakan penglihatan keduanya. Di sana, dia melihat macan hitam kumbang besar berlari sangat kencang dengan menggigit menggunakan gigi taringnya ke arah para demit itu. Sekali lagi setan nenek tua itu menghadapi macan hitam tersebut. Nenek tua itu berlari menghampiri macan hitam dan seketika langsung menebaskan pedangnya dan melukai perut si macan kumbang tersebut. Macan kumbang itu langsung terluka. Di sisi lain, Echa melihat putri yang sangat cantik ikut membantunya. Putri itu memegang pedang emas dan menebas-nebaskan pedangnya ke arah wewe gombel tersebut. Lalu pedang itu ditebaskan pula ke tangan setan nenek tua itu. Tangannya terputus, tapi dengan seketika, tangan yang semula terputus bisa tersambung lagi. Seakan-akan mempunyai ilmu rawa rontek. Lagi-lagi pasukan yang membantu Elin dan Echa pun kewalahan menghadapi para demit itu. Karena demit setan itu sangatlah banyak dan tepat di samping dukun itu terdapat sosok sang ratu, salah satu penunggu Gunung Ciremai. Karena dirasa tidak cukup aman, Tia pun berdoa dalam hati. Lantas, tiba-tiba Echa mengucapkan kata Raja Paduka Prabu. "Mah, tahu nggak? Ada Raja Prabu datang bantuin aku, Dedek Vika dan Mbak Elin." "Alhamdulillah, bantuan itu datang kembali. Terima kasih ya Allah," ucap batin Tia. Di gunung tersebut, Echa melihat pasukan kerajaan datang menolong Elin. Yang dilihat Echa pada kala itu adalah Raja Paduka Prabu datang dengan membawa pasukan harimau yang sangat banyak. Harimau itu ukurannya sangat besar dan terlihat sangat menakutkan. Warnanya pun bervariatif. Ada yang warna ungu, ada yang oranye, putih, abu, dan hitam. Akan tetapi, apa yang dilihat Echa dan Elin sangatlah berbeda. Elin melihat pasukan Raja Prabu seperti manusia berbadan tegap dan tinggi gagah, mirip seperti film-film kolosal tempo dulu. Raja Prabu berdiri dengan gagah berani, berwibawa dengan mengenakan mahkota rajanya. Wajahnya yang sangat tenang, teduh, nyaman, tutur katanya sangat lembut tetapi tegas, membuat siapa saja yang mendengar perkataan beliau tunduk dan patuh. Bahkan pasukan para demit itu pun sempat ketakutan dibuatnya. Akan tetapi, ratu jahat itu dengan sigap akan melawan Raja Prabu Sribaduga. Echa melihat tubuh Elin yang sudah berada di dalam dekapan nenek tua tersebut. Tiba-tiba diangkat ke atas.
seketika akan dibanting oleh nenek setan itu di salah satu batu besar. Tubuh Elin diangkat tinggi-tinggi, dilempar oleh nenek setan itu. Akan tetapi, dengan sigap, Raja Paduka Prabu langsung menangkap tubuh Elin, menyelamatkan Elin dan membawa Elin di tempat yang aman, dilindungi oleh harimau-harimau pasukan Raja Paduka Prabu. Begitupun kembaran Echa dan Vika, seketika langsung dilindungi oleh pasukan harimau itu. Mereka berdua hanya terduduk sambil menyaksikan pertempuran dua kubu di alam gaib di atas gunung tersebut. Tombak para demit dilemparkan ke arah pasukan Raja Prabu dan menimbulkan suara-suara dentuman yang sangat keras. Dukun itu pun ikut berkelahi melawan pasukan Raja Prabu. Sampailah Raja Prabu berhadapan dengan ratu itu. Ratu tersebut akhirnya memilih mundur dan para demit memilih meninggalkan Elin, Echa, Vika dan dukun tersebut. Entah apa yang dilakukan Raja Prabu kepada dukun itu. Untuk bagian ini, Echa dan Elin tidak menceritakan detailnya. Alhamdulillah, suara pasukan Raja Prabu menggema serentak mengucapkan rasa syukur secara bersama-sama di atas kemenangan yang diraihnya. Serasa sudah cukup aman, Echa dan Vika diantarkan pulang ke raganya kembali. Begitupun dengan Elin. Dalam dunia nyata, Echa dan Vika masih asik bermain. Udah mah, Tante Elin udah balik kok mah. Bentar lagi dia WA mah. Aku kedua juga udah balik kok mah, sama dedek juga. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Nada dering HP Tia pun berbunyi, dan itu ternyata chat WA dari Elin. Tiba-tiba Elin mengechat Tia dengan nada yang sangat aneh. Tia, aku ini tidur atau pingsan? Maksudnya Mbak Elin apa? Balas Tia. Tadi barusan aku ngalamin kejadian yang sangat menakutkan banget ya. Elin pun menceritakan apa yang dia alami barusan kepada Tia. Ternyata apa yang dirasakan Elin sama persis apa yang dirasakan oleh Echa dan Vika. Alhamdulillah ya Mbak, kita semua selamat, masih diberi kesempatan oleh Allah. Tiba-tiba Echa bertanya kepada Tia. Mama, emang kalau orang jahat seperti kakek dukun itu matinya seperti itu ya Ma? Bakalan dibawa sama ratu itu dan dijadikan pembantu, disuruh-suruh juga, dia juga pukul-pukulin. Hah? Mati? 1 bulan kemudian, Tia dan keluarga kecilnya pulang ke kampung halaman. Lalu, Tia dan suami bercerita akan pengalaman Echa dan Vika sewaktu melawan salah satu dukun di gunung tersebut kepada Wak Diding. Wak pun hanya tersenyum dan tiba-tiba menjelaskan pesantren gaib yang ada di gunung itu. Pesantren gaib sampai saat ini memang masih ada. Wak pun menjelaskan itu hanya sambil tersenyum seolah-olah mengingat kejadian zaman dahulu kala. Dahulu, di saat Wak Diding masih muda, ada salah satu temannya yang berhasil memasuki pesantren gaib itu dan berhasil menimba ilmu beberapa hari di sana. Dia pun berhasil masuk di sana melalui gerbang gaib yang lokasinya sangat tersembunyi, bukan melalui jalur pendakian seperti pada umumnya. Pemuda itu tiba-tiba menghilang berhari-hari. Di rumahnya pun orang tuanya sudah sangat panik. Sudah dicari-cari oleh keluarganya berhari-hari yang tidak kunjung pulang. Setelah dia pulang, kedatangannya disambut oleh orang tua dan warga satu kampung. Lantas, pemuda itu bercerita kepada seluruh keluarga dan teman-temannya soal petualangan gaib yang dia alami di sana. Bagaimana cara dia berhasil memasukinya dan menimba ilmu. Terima kasih kepada Mbak Mei sebagai penulis cerita nyata ini. Teman-teman boleh percaya boleh tidak ya, namun menurut yang mengalami, ini merupakan kisah nyata yang dialaminya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.